Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah. Di sini saya sebagai moderator kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai praktik andalan pengadaan. Sub pokok pembahasannya yang pertama yaitu international procurement, yang kedua procurement one, yang ketiga diskresi pengadaan. Next. Kelompok kami terdiri dari 5 orang termasuk saya. Yang pertama yaitu Muhammad Aldiansyah, yang kedua itu saya sendiri Nur Fatimah, yang ketiga Ita Purnamasari, yang keempat Adam Jurniako, yang kelima Bagas Margi Pratama. Next. Untuk akan dibacakan oleh Bagas Margi Pratama. Ya, terima kasih. Yang pertama, latar belakang. Pengadaan barang dan jasa menduduki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi karena merupakan sarana penggunaan anggaran dalam jumlah signifikan guna mendapatkan barang, jasa, dan pekerjaan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan misi organisasi. Pengadaan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan penyediaan sumber daya, barang atau jasa pada suatu proyek tertentu. Setiap badan usaha pada umumnya bertujuan untuk memperoleh laba yang tinggi sebagai sumber pembiayaan yang optimal bagi kelangsungan hidup lembaga atau instansi tersebut. Pengadaan barang dan jasa bisa menjadi pada instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang jasa yang dapat menunjang kinerjanya. Selain itu, kegiatan pengadaan barang jasa juga diharapkan mampu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah termasuk koperasi, dan menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional. Sistem dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan 4 metode, yaitu metode pelelangan umum, metode pelelangan sederhana, metode penunjukan langsung, dan metode pengadaan langsung. Sedangkan prosedur adalah suatu langkah atau tahapan yang berkaitan satu sama lain. Next. Pembahasan pengertian barang dan jasa pengadaan internasional. Pengadaan barang adalah kegiatan sistematik dan strategis untuk memperoleh barang berdasarkan prinsip tujuan dan ketentuan yang berlaku, mulai dari sumber pengadaan sampai tempat tujuan berdasarkan tempat quality, jumlah, quantity, biaya, cost, waktu delivery, sumber source, dan tempat place. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan customer. Pengadaan jasa adalah kegiatan sistematik dan strategis untuk melaksanakan pekerjaan jasa di mana perencanaan teknis dan spesifikasi sesuai kebutuhan berdasarkan prinsip tujuan dan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan lembaga pengguna pelangganan. Pengadaan internasional procurement adalah proses di mana penjualan, membeli, atau mendapatkan sumber daya, produk, atau layanan dari luar negeri. Ini adalah strategi yang penting untuk memperluas pasar, mengurangi resiko, dan meningkatkan daya saing. Perusahaan pengadaan internasional dapat mencakup berbagai aspek bisnis, termasuk pembelian bahan baku, produk jadi, teknologi, dan bahan sumber daya manusia. Next. Jenis pengadaan internasional, impor, pembelian barang atau layanan dari luar negeri. Ini umumnya digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan sumber daya atau produk yang tidak tersedia atau terlalu mahal untuk diproduksi di dalam negeri. Ekspor, menjual produk atau layanan ke pasar internasional. Ini adalah cara untuk mengakses pelanggan di luar negeri dan memperluas pangsa pasar. Aliansi strategis, perusahaan dapat membentuk aliansi strategis dengan perusahaan asing untuk berkolaborasi dalam produksi, distribusi, atau riset dan pengembangan. Investasi langsung asing, perusahaan dapat membentuk aliansi strategis dengan perusahaan asing untuk
berkolaborasi dalam produksi, distribusi, atau riset dan pengembangan. Selanjutnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ita Purnamasari. Manfaat pengadaan internasional. Diversifikasi pasar adalah salah satu manfaat paling jelas dari pengadaan internasional. Adalah kemampuan untuk mendiversifikasi pasar. Akses ke sumber daya baru adalah pengadaan internasional juga membuka pintu bagi perusahaan untuk mengakses sumber daya baru. Ini bisa berupa bahan baku, teknologi, atau tenaga kerja terampil. Misalnya perusahaan teknologi mungkin mencari teknologi terbaru yang hanya tersedia di negara tertentu. Pertumbuhan pendapatan yaitu dengan memasuki pasar internasional, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Keuntungan ekonomi yaitu pengadaan internasional juga dapat membantu perusahaan mengurangi biaya produksi. Ini terutama berlaku jika biaya tenaga kerja atau bahan baku lebih murah di negara lain. Inovasi adalah beroperasi di pasar internasional dapat membuka peluang untuk inovasi. Perusahaan seringkali harus menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan di negara-negara berbeda. Menguasai teknologi baru adalah pengadaan internasional dapat memungkinkan perusahaan untuk menguasai teknologi baru ketika bekerja dengan mitra atau pemasok asing. Next, Procurement One. Procurement One adalah sebuah solusi teknologi terintegrasi yang dirancang untuk mengelola seluruh siklus hidup pengadaan barang dan jasa secara efisien dan transparan. Sistem ini menggabungkan berbagai aspek pengadaan dalam satu platform digital, memungkinkan pengguna untuk menjalankan proses pengadaan dengan lebih terstruktur dan mudah diawasi. Manfaat Procurement One. 1. Efisiensi operasional. Otomatisasi proses, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk proses manual seperti pencarian dokumen dan pengelolaan kontrak. Pengurangan biaya melalui analisis pengeluaran dan manajemen kontrak yang lebih baik. Organisasi dapat mengidentifikasi dan mengimplementasi peluang penghematan. 2. Transparansi dan akuntabilitas, pelacakan real-time. Semua proses pengadaan dapat dilacak secara real-time, memudahkan pengawasan dan audit, mengurangi kecurangan dengan dokumentasi digital dan jejak audit yang jelas. Potensi kecurangan dapat diminimalkan. 3. Kemudahan akses. Aksesibilitas, pengguna dapat mengakses platform ini dari mana saja dan kapan saja, selama terhubung dengan internet. User-friendly interface, antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan membuat proses pengadaan lebih sederhana bagi semua pihak yang terlihat. 4. Peningkatan kolaborasi multi pihak memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai departemen dan pihak eksternal seperti vendor dan penyedia layanan. Komunikasi terintegrasi, fitur komunikasi dalam platform memudahkan pertukaran informasi dan klarifikasi selama proses pengadaan. Diskresi pengadaan. Diskresi pengadaan merupakan wewenang yang diberikan kepada pejabat pengadaan untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian pribadi mereka dalam situasi di mana aturan atau prosedur pengadaan yang biasa tidak dapat diterapkan secara efektif. Dasar hukum, diskresi biasanya diatur dalam peraturan atau kebijakan pengadaan yang lebih luas, yang memberikan ruang bagi penilaian subjektif dalam situasi tertentu. Tujuan, fleksibilitas, memungkinkan adaptasi terhadap keadaan yang tidak terduga atau kondisi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Efisiensi, mempercepat proses pengambilan keputusan dalam situasi mendesak atau darurat. Optimalisasi sumber daya, memastikan bahwa sumber daya
dapat dialokasikan dan digunakan secara optimal dalam berbagai keadaan. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Aldiansyah. Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Pertama, efisiensi. Pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin, sewajar, dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Kedua, efektif. Pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Tiga, kompetitif. Pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat. Keempat, transparan. Keterbukaan dalam memberikan layanan informasi menyangkut ketentuan dan proses pengadaan kepada semua pihak terkait termasuk masyarakat. 5. Adil. Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat. 6. Akuntabel. Harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpanan. Ruang lingkup pengadaan barang dan jasa. Pertama, pengadaan barang atau jasa di lingkungan K-L-D-I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD. Kedua, pengadaan untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum milik negara, dan Badan Usaha milik negara atau BUMN, atau Badan Usaha milik daerah atau BUMD yang membiayanya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN atau APBD. Ketiga, pengadaan barang dan jasa yang seluruhnya atau sebagian dananya bersumber dari pinjaman atau hibah. Kebijakan umum pengadaan barang dan jasa. Pertama, menyesuaikan dengan pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN dan International Good Procurement Practice. Menyesuaikan kebijakan pengadaan PLN dengan pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang atau jasa BUMN dan International Good Procurement Practice sehingga PLN sebagai badan usaha dapat melakukan pengadaan barang dan jasa secara tepat, fleksibel. 2. Meningkatkan nilai PLN sebagai konsumen dengan melakukan agregasi kebutuhan dan membuat strategi pengadaan barang dan jasa yang tepat sesuai dengan hasil riset pasar. 3. Kemitraan berjangka panjang dan berkelanjutan. Strategi pengadaan PLN berbasis kemitraan berjangka panjang dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan good practice yang berlaku, sehingga PLN akan bermitra dengan perusahaan yang berkinerja baik dan bertekad baik untuk berbagi manfaat dan biaya secara terbuka. 4. Meningkatkan sistem manajemen penyediaan barang dan jasa. Meningkatkan sistem manajemen penyediaan barang dan jasa yang memadai melalui kualifikasi secara periodik dan daftar rekanan yang selalu dimutakhirkan berdasarkan kinerja. Etika pengadaan barang dan jasa. Pertama, melakukan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa. Kedua, bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pelelangan atau RKS yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpanan dalam proses pengadaan barang dan jasa. 3.
tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. 4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak. 5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan atau konflik of interest para pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik langsung maupun tidak langsung, yang merugikan kepentingan pengguna barang dan jasa. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Adam Juniarko. Oke, sekarang di bagian question and answer dari pertanyaan dan jawaban dari kami yang kemarin sempat kita presentasikan. Jadi pertanyaan pertama, apa dampak positif dan negatif dari penggunaan diskresi dalam pengadaan? Nah, menurut kelompok kami, penggunaan diskresi dalam pengadaan memiliki dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan. Dampak positifnya itu ada 3. 1. Fleksibilitas, yaitu diskresi memungkinkan penyesuaian proses pengadaan dengan kebutuhan dan situasi spesifik. Kedua, ada responsif, memungkinkan instansi untuk merespon perubahan kebutuhan dengan cepat. Ketiga, ada efisiensi, yaitu bisa menghindari birokrasi yang berlebihan dan mempercepat proses pengadaan. Sementara itu, dampak negatif itu ada 3 juga. Nah, yang pertama itu adalah penyalahgunaan, yaitu adanya resiko penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan korupsi dalam proses diskresi. Kedua, ada ketidakadilan. Penggunaan diskresi dapat menciptakan kesenjangan atau perlakuan yang tidak adil terhadap pihak yang terlibat dalam pengadaan. Lalu yang ketiga ada ketidaktransparan, yaitu adalah proses diskresi bisa kurang transparan, mengurangi akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengadaan publik. Nah, pertanyaan nomor 2 itu isinya, apa peran kepatuhan terhadap standar internasional dalam pengadaan internasional? Jadi menurut kelompok kami, kepatuhan terhadap standar internasional seperti ISO, ASTM, dan lainnya memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh memenuhi persyaratan kualitas, keselamatan, dan lingkungan yang diakui secara global, serta membantu menghindari risiko hukum dan reputasi. Lalu ada pertanyaan ketiga, yaitu isinya sebutkan ada pasal yang sebutkan pasal yang mengatur mengenai pengadaan internasional. Jadi isi menurut kelompok kami ada, yaitu di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Peraturan ini adalah dasar hukum utama yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Meskipun peraturan ini umumnya mengatur pengadaan secara umum, ada beberapa ketentuan yang relevan untuk pengadaan internasional, terutama dalam konteks penawaran internasional, persyaratan pemasok asing, dan prosedur lelang internasional. Lalu juga ada di Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan atau LKPP yang telah mengeluarkan beberapa peraturan yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa internasional, termasuk prosedur tender internasional dan persyaratan untuk penyediaan barang atau jasa dari luar negeri. Lalu ada juga di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Undang-undang ini juga mencakup ketentuan tentang pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi yang dapat melibatkan penyedia jalur jasa dari luar negeri, terutama untuk proyek-proyek yang membutuhkan teknologi atau keahlian khusus yang tidak tersedia di dalam negeri. Lalu ada di Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan perubahannya, yang isinya meskipun sudah diperbarui oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, beberapa ketentuan dalam peraturan ini tetap relevan dan dalam konteks pengadaan internasional. Kesimpulannya, pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung pelaksanaan misi organisasi tersebut. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan baik oleh instansi pemerintah maupun badan usaha lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh barang, jasa, dan pekerjaan yang diperlukan. Kemudian, pengadaan internasional merupakan proses di mana perusahaan membeli atau mendapatkan sumber daya, produk, atau layanan dari luar negeri yang dapat membantu perluasan pasar, mengurangi risiko, dan meningkatkan daya saing
perusahaan. Lalu jenis pengadaan internasional meliputi impor, ekspor, aliansi strategis, dan investasi langsung asing yang masing-masing memiliki manfaat dan tujuan yang berbeda. Kemudian penggunaan solusi teknologi terintegrasi seperti Procurement One dapat membantu mengelola seluruh siklus hidup pengadaan barang dan jasa secara efisien dan transparan dengan manfaat efisiensi operasional, transparansi, kemudahan akses, dan peningkatan kolaborasi. Lalu diskresi pengadaan memberikan wewenang kepada pejabat pengadaan untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian pribadi dalam situasi tertentu dengan tujuan fleksibilitas, efisiensi, dan optimalisasi sumber daya. Yang terakhir, prinsip pengadaan barang dan jasa meliputi efisiensi, efektivitas, kompetitif, transparansi, adil, dan akuntabel. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, organisasi dapat meningkatkan proses pengadaan barang dan jasa mereka untuk mencapai hasil yang optimal, menjaga integritas, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kalimat atau kata-kata yang kami sampaikan pada presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.